Pada video hari ini kita bakal bahas 2 bab cuy. Bab kedua isinya full rapat dari para petinggi Minograha. Dan bab ketiga isinya full soal Erakino yang mulai frustasi. Karena sistem game masternya sekarang sama sekali tidak bisa dipakai buat cari Takuto Ira. So, tanpa perlu berlama-lama, mari kita mulai dari isi bab keduanya lebih dulu dengan rincian sebagai berikut. Bab kedua berjudul True or False, alias asli atau palsu. Pada saat yang sama ketika kasus pembunuhan Paladin mengguncang negara suci Lenea, atau lebih tepatnya ketika Takuto Ira sudah memulai rencananya untuk dapat menghancurkan sistem Game Master dari Erakino, maka Minogra pun sekarang juga sibuk untuk dapat menyelesaikan berbagai masalah. Dalam rapat dewan, Elder Moltar yang biasanya menjadi penasehat utama kali ini hanya membuka pertemuan dan memberi isyarat agar 2 saudari kembar, Caria dan Maria Elfur, berbicara. Mereka ditunjuk langsung oleh Raja Takuto sebagai wali penguasa selama ia pergi. Gampangnya, si kembar ini sekarang sudah dianggap sebagai seorang komander paling tinggi dari negara Minogra untuk dapat menggantikan posisi dari Raja Takuto Ira. Keputusan ini sebenarnya ditentang diam-diam oleh Elder Moltar. Namun kondisi para pemimpin Dark Elf dewasa saat itu sangat lemah akibat serangan mendadak terhadap raja, kehilangan hero Atu, dan tidak mampu melawan kekuatan misterius musuh. Takuto menyadari hal ini sehingga memberi wewenang besar kepada Caria dan Maria yang berstatus sebagai penyihir. Mereka tidak mudah goyah oleh emosi seperti orang dewasa di sekitarnya. Dalam rapat, Caria dan Maria menegaskan agar semua orang mengikuti perintah mereka. Bahkan Maria pun bercanda bahwa dia akan melakukan eksekusi bagi rakyat yang membangkang. Laporan dari Emul menunjukkan bahwa informasi mengenai insiden telah dikendalikan dengan alasan kebakaran panggung sebagai penjelasan resmi. Namun warga mulai curiga karena tidak melihat Takuto maupun Atu. Caria menegaskan fokus utama adalah menjaga stabilitas dalam negeri dan memutuskan informasi apa yang boleh dibagikan. Mereka juga harus memberi penjelasan resmi kepada negara sekutu Von Kaven agar hubungan tidak memburuk, sekaligus memastikan mereka tetap berada di pihak Minogra. Gia mengingatkan bahwa ancaman perang dengan kerajaan suci Qualia sangat mungkin terjadi, sehingga dukungan militer Von Kaven akan sangat penting karena Minogra kekurangan pasukan, terlebih tanpa Atu. Diskusi kemudian berlanjut membahas strategi pertahanan dan pengelolaan kekaisaran. Seluruh kebijakan dan keputusan si kembar dibuat dengan hati-hati. Mereka memusatkan sumber daya untuk memulihkan serta menjaga urusan dalam negeri, bekerja erat dengan sekutu-sekutu penting, dan secara rutin bertindak sesuai perintah Takuto. Tidak ada rencana yang menonjol atau luar biasa, namun tanpa mereka dan Takuto, bahkan keputusan dasar pun tak bisa diambil oleh Dewan Pengelola Kerajaan Minogra. Situasi memang tidak baik, tetapi semuanya masih dianggap terkendali selama si kembar hadir. Elder Moltar lalu bertanya tentang keadaan Raja dan Lady Atu. Para anggota dewan menunggu kabar dengan tatapan penuh rasa ingin tahu. Caria, yang kini semakin kehilangan sifat emosional manusianya, memilih memberi jawaban singkat. Takuto berada di sebuah desa di wilayah yang sekarang menyebut dirinya Divine Nation of Lenea. Dulunya Provinsi Selatan Qualia, tempat para penyerang Minogra bermarkas. Ia menjelaskan bahwa sejumlah Saint membelot dari Holy Kingdom of Qualia, mengklaim kemenangan atas King of Ruin sebagai alasan mendirikan negara baru di tanah subur bekas Provinsi Selatan. Mendengar ini, Elder Moltar meledak marah atas keberanian musuh membangun negara dengan kebohongan. Ia juga kesal karena info itu tidak disampaikan lebih awal, namun Maria dan Caria menanggapi dengan santai. Kecemasan para anggota dewan sebenarnya sudah mendidih sejak mereka menyaksikan sang raja dibunuh di depan mata. Gia mencoba membangkitkan optimisme dengan keyakinan bahwa raja pasti akan menang dan menyelamatkan Atu. Namun Caria memotong harapan itu, mengingatkan bahwa musuh memiliki kemampuan berbahaya yang bahkan sang raja belum sepenuhnya pahami. Faktanya, Caria sengaja mengarang sebagian besar penjelasan. Takuto sendiri tidak memberi detail, dan ia memerintahkan si kembar untuk memutarbalikkan informasi demi menghindari risiko kebocoran. Musuh diyakini memiliki kemampuan aneh yang bisa menguasai orang tanpa perlawanan, seperti saat Atu berhasil dibersihkan pikirannya alias di brainwashed. Karena itu,
Si kembar menilai bahkan berbicara jujur di markas yang dilindungi tetap berisiko. Moltar lalu menanyakan apakah kekuatan hero warisan Lady Isla bisa mengatasi kemampuan itu. Maria menjawab tidak, karena mustahil menghapus sesuatu yang bahkan belum mereka mengerti. Mereka mengakui, sekalipun bertarung dengan kekuatan penuh, kemungkinan besar mereka akan kalah. Pengalaman kehilangan Isla akibat fenomena serupa membuat mereka sadar bahwa kekuatan atau kecerdikan biasa tidak cukup menghadapi kekuatan yang mirip seperti kekuatan dewa. Carya pun menduga alasan Takuto tak memberi informasi, bukan karena tidak percaya, tapi karena tak ingin kehilangan prajurit lagi. Maria menambahkan, bahkan pasukan serangga dan burung Minogra gugur tanpa perlawanan. Dengan air mata pura-pura, si kembar memanipulasi emosi para tetua, membuat mereka terharu akan kebaikan hati sang raja. Padahal semua itu hanyalah permainan akal. Anak-anak tumbuh cepat ketika dikelilingi orang dewasa yang tak berguna, pikir Carya. Yang penting kini adalah misi untuk menutup rapat informasi dan saling menipu. Tidak ada yang tahu mana yang benar dan mana yang palsu. Bagaimana serangan mendadak ke Minogra terjadi? Bagaimana raja selamat setelah jantungnya ditusuk? Mengapa ia masuk sendiri ke wilayah musuh? Semua masih terselubung. Dan hanya Takuto Ira yang memegang seluruh kebenaran. Kalau masih bingung, gampangnya gini cuy. Takuto suruh si kembar untuk main tebak-tebakan dengan cara menipu dan memutarbalikkan semua informasi. Tujuannya ada dua. Pertama, jika ada musuh yang menyamar di markas mereka, maka informasi yang nantinya akan dibocorkan akan jadi informasi palsu dan simpang siur. Kedua, dengan cara memutarbalikkan fakta dan bermain tipu daya menggunakan informasi yang ada, maka tidak akan ada satupun orang yang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Termasuk Maria dan Carya, mereka juga tidak tahu apa-apa. Mereka hanya disuruh berbohong dan berbicara asal-asalan kepada para anggota Dewan Tinggi Minogra. Sedangkan satu-satunya orang yang punya informasi asli tentang apa rencananya sekarang cuma satu orang saja, yaitu dia adalah Raja Takuto Ira itu sendiri. Sesuai kata-kata Ainz dari anime Overlord cuy, informasi adalah kekuatan, dan orang yang memiliki informasi paling banyak, maka merekalah yang memiliki keuntungan dalam perang. Pertemuan para pemimpin Minogra berjalan sangat lambat, namun perlahan mulai menghasilkan kemajuan. Kekuasaan administrasi kerajaan kembali tertata di bawah kendali Saudari Elfur, yang memimpin sesuai instruksi Raja Takuto. Meski begitu, dalam penerapan kebijakan, wajar jika muncul berbagai masalah kecil yang harus diatasi sebelum rencana besar bisa berjalan mulus. Dalam salah satu pertemuan dewan, Carya mengusulkan rencana untuk memberitahu dunia bahwa Raja Takuto masih hidup dan sehat. Usulan ini langsung memancing pertanyaan dari tetua Moltar yang merasa tidak ada gunanya karena hanya sedikit orang yang tahu raja pernah diserang, dan mereka pun sudah tahu beliau baik-baik saja. Satu-satunya pihak yang belum mengetahui kebenaran ini adalah para Saints, kelompok musuh yang diyakini menjadi dalang penyerangan. Carya menjelaskan bahwa tujuan mereka memang untuk memberitahu para Saints agar membingungkan dan membuat mereka ragu. Maria menambahkan dengan nada bercanda bahwa ini akan mengacaukan pikiran musuh. Gia pun menimpali bahwa rencana ini masuk akal, mengingat negara suci Lenia yang baru terbentuk masih rapuh dan memperoleh legitimasi dengan mengklaim telah mengalahkan Raja Kehancuran, yang tak lain adalah Raja Takuto. Menyebarkan kabar bahwa sang raja masih hidup akan menjadi pukulan psikologis bagi mereka, apalagi jika mereka tidak bisa memastikan kebenarannya. Urusan dalam negeri Minogra sudah sangat stabil, sehingga tidak ada celah yang bisa dimanfaatkan pihak luar. Karena itu, para pemimpin memutuskan untuk memanfaatkan stabilitas ini dengan melancarkan serangan intelijen terhadap Saints, bukan serangan militer langsung. Strategi mereka adalah menanamkan rasa tidak aman, keresahan, dan keraguan di pihak musuh, yang nantinya bisa dimanfaatkan oleh Raja Takuto dalam langkah berikutnya. Meskipun tidak ada yang tahu secara pasti rencana sang raja, mereka yakin ia sudah memperhitungkan kemungkinan bahwa Saudari Elfur akan mengambil inisiatif seperti ini. Lagi pula, jika rencana tersebut gagal, dampaknya bagi Minogra akan sangat kecil. Namun, Gia mengingatkan sebuah masalah. Jika mereka hanya mengeluarkan maklumat resmi yang mengatasnamakan Raja Takuto tanpa menampakkan dirinya secara langsung, orang akan tetap meragukan kebenarannya.
Hal ini tidak akan menjadi masalah bagi rakyat Minogra, karena sang raja memang jarang keluar. Tetapi bagi pihak luar, terutama kekuatan-kekuatan yang memusuhi Minogra, keraguan ini bisa mendorong penyelidikan lebih lanjut dan membongkar kenyataan bahwa tidak ada yang melihat sang raja sejak serangan itu. Untungnya, saudari Elfur sudah memikirkan cara untuk mengatasi masalah tersebut. Carya memanggil Emul, yang awalnya terkejut karena jarang dilibatkan dalam rapat hari itu. Tanpa basa-basi, Carya mengumumkan bahwa mulai besok Emul akan menjadi yang mulia. Dengan kata lain, menyamar sebagai Raja Takuto. Pengumuman ini membuat Emul berteriak histeris, dan suasana rapat pun berubah menjadi kacau. Beberapa jam setelah rapat sebelumnya, Dewan Minogra kembali berkumpul. Kali ini ada pemandangan aneh. Emul hadir dengan penyamaran sebagai Raja Takuto, mengenakan jubah khas sang Raja Kehancuran dan topeng domino khusus. Pakaian itu dibuat khusus untuknya, dan postur tubuhnya yang mirip Takuto membuat penyamarannya cukup meyakinkan. Apalagi mereka punya alasan resmi bahwa topeng itu digunakan untuk melindungi orang lemah yang pingsan jika menatap mata sang raja. Penilaian umum menyatakan Emul lulus sebagai pengganti tubuh yang sempurna. Tinggal menentukan kapan ia akan muncul di depan publik. Carya menegaskan bahwa Emul adalah pilihan terbaik karena ukuran tubuhnya sama dengan Takuto. Bahkan bisa tetap mengerjakan dokumen pemerintahan sambil menyamar. Namun Emul merasa minder dan tidak nyaman, mengeluh bahwa dirinya tidak cukup berwibawa untuk memerankan sang raja. Elder Moltar memperburuk suasana dengan kritik dan omelan, yang membuat Emul dan Carya sama-sama kesal. Kemudian Gia ikut berkomentar bahwa masalah terbesar Emul adalah kurangnya aura kekuatan. Ia memuji kekuatan batin Raja Takuto yang membuat orang gentar, lalu secara fatal melecehkan Emul dengan mengatakan bahwa satu-satunya keuntungan penyamarannya adalah tidak punya payudara, sambil membuat gestur cabul. Ucapan itu memicu amarah luar biasa dari Emul karena ukuran dada adalah topik sensitif bagi wanita Dark Elf. Emul menatap Gia dengan tatapan penuh darah, sampai Gia sendiri mengakui bahwa ia sedikit berhasil meniru rasa takut yang ditimbulkan Takuto. Emul bahkan secara serius meminta izin mengeksekusi Gia, yang langsung disambut dukungan penuh Carya dan Maria. Elder Moltar mencoba meredakan situasi dengan menunda eksekusi sampai sang raja kembali, sementara Carya dan Maria tetap mengancam Gia. Terpojok, Gia mencoba mengelak dengan mengatakan bahwa ia hanya bercanda dan memuji penyamaran Emul. Namun Emul menegaskan akan membicarakan hukumannya langsung kepada Raja Takuto nanti. Menyadari tugasnya, ia memilih fokus pada peran sebagai pengganti sang raja. Emul kemudian menanyakan masalah besar lain, perbedaan suara. Ia yakin penyamaran akan terbongkar jika berbicara, karena suaranya sangat berbeda dari Takuto. Carya menjawab santai bahwa itu bukan masalah, sebab sang raja memang tidak pernah berbicara dengan orang asing. Masalah pun terselesaikan dengan cara yang tak terduga. Rapat ditutup dengan suasana canggung, dan semua anggota dewan sepakat untuk tidak membicarakan lebih jauh demi menghormati sifat tertutup raja mereka. Bab kedua sudah selesai. Kita lanjut sedikit isi dari bab ketiga. Bener kan, isinya full rapat, mirip banget kayak Rimuru. Bab ketiga berjudul Awakening atau Kebangkitan. Cerita dibuka dengan penjelasan kisah dari pihak Holy City atau negara suci Leana yang merupakan markas dari para Saint dan juga Erakino. Sejak zaman dahulu, setiap Saint memperoleh kesuciannya dengan pengorbanan, sebuah harga yang tak pernah bisa dihindari. Fene, sang Saint bertudung, telah mengorbankan sebagian dari dirinya kepada dewa, sama seperti Saint Soalina yang kehilangan sesuatu demi perannya. Meski begitu, di dalam hatinya, Fene bertanya-tanya, apakah cita-cita memang tak pernah bisa benar-benar diwujudkan? Apakah ingin hidup bahagia dan damai tanpa penderitaan adalah permintaan yang terlalu muluk hingga harus dibayar dengan cobaan yang begitu berat? Pertanyaan-pertanyaan itu berputar di kepalanya saat ia duduk mendengarkan laporan Komandan Fjord. Laporan itu memuat perkembangan terkini di negara-negara tetangga, termasuk kabar menghebohkan. Raja Kehancuran, Takuto Ira, musuh besar yang dulu mereka yakini telah dibunuh, dikabarkan terlihat hidup di Dragontan. Fene menanggapi kabar itu dengan ragu, bertanya pada Fjord apakah ia benar-benar percaya. Dengan cepat, Fjord menyebut bahwa
Kemungkinan besar itu hanya tipuan politik untuk meredam gejolak internal. Namun Venne tidak puas dengan jawaban itu. Ia menekan Fjord, mempertanyakan sumber informasinya, apalagi Ordo Paladin yang dipimpinnya sedang dibebani kasus pembunuhan Paladin yang belum terselesaikan. Fjord menjelaskan bahwa hubungan lama antara Dragontan dan Qualia masih memberi mereka jalur informasi, meskipun wilayah itu kini berada di bawah kendali Minogra. Venne kemudian membuka sedikit tirainya, menampakkan satu mata dan sedikit kulit cacat di wajahnya, pemandangan yang mengejutkan Fjord. Namun, tanpa menyinggung hal itu lebih jauh, Ven hanya meminta penyelidikan soal Takuto Ira dipercepat. Begitu Fjord pergi, Ven berbicara pada ruangan yang kosong. Lalu tiba-tiba dua orang muncul, Sain Soalina dan penyihir Erakino. Mereka datang membawa hasil pengecekan dari Game Master yang memastikan bahwa Fjord tidak berbohong, tidak berada di bawah pengaruh sihir atau cuci otak, dan tidak bersekongkol dengan musuh. Meski lega, ketiganya tetap curiga. Bukan pada Fjord secara pribadi, melainkan pada Ordo Paladin sebagai lembaga. Kecurigaan itu beralasan. Korban kedua dalam kasus pembunuhan Paladin sengaja ditutupi oleh Ordo, entah demi menjaga reputasi atau karena ada agenda tersembunyi. Karena penyelidikan resmi buntu, ketiganya melakukan investigasi sendiri. Sayangnya, hasilnya sama nihil. Bahkan otoritas Game Master yang bisa menembus kebenaran pun tidak menemukan pelaku maupun korban. Negara terlihat damai, matahari bersinar, burung berkicau, rakyat beraktivitas dengan bahagia. Namun mereka tahu ancaman tersembunyi sedang menggerogoti Lenea. Saat mencoba memeriksa status Takuto Ira, Game Master hanya bisa memberi jawaban tidak diketahui. Soalina berspekulasi bahwa jika statusnya tidak jelas, mungkin Takuto masih hidup atau sedang mengacaukan arus informasi. Erakino menjelaskan bahwa baik ia maupun Game Master tidak sepenuhnya memahami cara kerja sistem game yang menjadi sumber kekuatan mereka, terutama kematian seorang player. Pengaruh mereka juga terbatas pada dunia game yang sama, dan jika kekuatan mereka digunakan pada antar sistem berbeda dengan kesadaran penuh, atau di dalam pertarungan frontal, maka kekuatan dari sistem mereka akan menjadi melemah. Itulah yang menjadikan alasan kenapa Erakino suka melakukan serangan dadakan, karena jika bertarung dengan adil, kekuatan dari Game Master mereka akan mudah ketahuan. Di momen inilah, akhirnya Erakino mengungkap asal-usulnya kepada kedua Saint. Ia dan Game Master berasal dari dunia lain, membawa kekuatan dari permainan tabletop role-playing. Mereka bukan satu-satunya, ada individu lain yang juga datang ke dunia ini dengan latar dan kekuatan serupa, dan mereka semua terlibat dalam sebuah permainan besar untuk menentukan siapa yang akan menang. Kisah ini awalnya sulit dipercaya, namun sebuah ramalan pada kitab Wahyu Saint kuno berjudul Permulaan dari Akhir, kitab itu menggambarkan perang para dewa di dunia mereka dengan taruhan besar. Pemenang mendapatkan segalanya, pecundang kehilangan semuanya. Setelah mendengarkan penjelasan itu dari Erakino, Venne pun menyesali kesalahan mereka yang tidak memeriksa mayat Takuto saat punya kesempatan, karena terlalu percaya diri bahwa serangan mereka sudah cukup. Erakino mencoba menghibur, meyakinkan bahwa serangan Soalina telah membakar Takuto menjadi abu. Namun keraguan tetap muncul. Jika Takuto selamat, semua rencana yang dibangun di atas keyakinan kematiannya akan runtuh. Ancaman yang mereka hadapi semakin jelas. Lewat proses eliminasi, hanya Minogra yang tersisa sebagai pihak mencurigakan. Negara yang dulu mereka biarkan hancur sendiri kini mungkin kembali menguat. Bahkan bisa jadi dipimpin oleh bawahan hero Takuto yang lain, sama seperti Sludge Atu yang pernah mereka tangkap. Kesalahan fatal mereka adalah tidak mencari tahu lebih dalam sebelum melancarkan serangan terhadap negara itu. Erakino mengingatkan bahwa meskipun Game Master memiliki kemampuan arbiter yang hampir tak terkalahkan, musuh dari dunia lain juga punya kekuatan mematikan. Saat melawan Takuto, mereka sendiri nyaris kalah karena perlawanan cepat dan persenjataan modern Dark Elf. Kemenangan itu hanya selisih tipis, tanda bahwa ujian mereka belum berakhir, yang membuat keadaan semakin rumit. Jika Minogra tetap berdiri, legitimasi Lenea akan dipertanyakan. Jika Raja Kehancuran masih hidup, mereka akan dianggap pemberontak yang membangun negara dengan deklarasi palsu, dan akan diburu sebagai negara pengkhianat sekaligus penipu. Namun di tengah ketegangan itu, Erakino menyatakan bahwa mereka masih punya kartu as yang belum digunakan. Dengan penuh percaya diri,
ia mengumumkan rencana untuk mengundang langsung Sludge Atu, mantan bawahan Takuto yang kini berada di pihak mereka, ke dalam permainan. Shin pun kini berpindah menuju ke dalam sudut pandang dari hero unit Atu. Selama ini ternyata dia sedang bermimpi atau mati suri. Sebuah mimpi di mana seseorang berbicara kepadanya dari kedalaman kegelapan yang tak mengenal bayangan atau malam. Apapun itu, wujudnya sangat besar, menakutkan, dan terlihat sedikit mengganggu. Apa yang dikatakannya? Ia mencoba mengingat, namun semua kenangan terasa kabur dan sulit disusun. Satu hal yang pasti, kata-kata itu meninggalkan kesan yang baik padanya. Tidak lama berselang, Atu tersadar. Ia merasa baru saja mengalami mimpi penting, namun tidak mengingatnya. Saat menilai keadaan sekitar, ia segera tahu di mana berada dan bersama siapa. Kau, desisnya penuh kebencian, melesatkan tentakel untuk menusuk penyihir yang tersenyum santai di depannya. Namun rasa marah itu menghilang seperti balon yang meletus. Bukan karena dihentikan, tapi karena ia sendiri yang menghentikannya. Penyihir itu mengejek. Sekarang kita sekutu, serangan ke teman dilarang. Atu kecil yang sudah kehilangan taring. Anggap saja kau sudah diambil dari pacarmu. Jadi, ayo bergabung dengan kami. Semua sudah menunggumu. Atu melirik sekeliling, melihat dua Saint yang mengawasinya. Ingatan kembali, penyesalan karena melukai tuannya, dan perasaan pahit karena 3 orang yang seharusnya jadi musuh, kini terdaftar di pikirannya sebagai sekutu. Ia sadar ada kekuatan yang mengubah afiliasinya, memaksanya melihat Minogra sebagai wilayah musuh yang tak bisa ia datangi lagi. Aku hampir muntah, bukan cuma tak bisa menyerangmu, bahkan tak ada keinginan untuk melakukannya. Menjijikan, apa kau senang merendahkan martabat lawan seperti ini? Entahlah, jawab Erakino santai. Kami hanya butuh kekuatan dan hasil untuk mewujudkan mimpi kami. Kami ambil risiko besar dan akhirnya mendapatkan semuanya. Ketegangan pun mulai hilang. Berganti obrolan seperti antar rekan yang tak akur. Kemampuan dari sistem permainan bersifat mutlak. Atu, yang dipaksa bergabung ke faksi Saint lewat kemampuan slurp milik Erakino, kini sepenuhnya berada di pihak mereka, meski sikapnya tetap menentang. Atu mendengus. Ia tahu apapun permintaan penyihir ini pasti menyebalkan. Aku mau kau ceritakan semuanya tentang mantan tuanmu dan kerajaan Minogra yang dia pimpin sebagai Raja Kehancuran. Kemampuan rakyatmu, kekuatan dan wewenang Raja Kehancuran, dan semua detail tentang sang player, Takuto Ira. Atu mengertakkan gigi. Ia yakin Takuto masih hidup, menyesal telah melukainya. Namun, tahu itu tak akan membunuhnya. Ia percaya penuh padanya. Namun, ia juga sadar betapa berbahayanya mengungkap semua kemampuan Minogra dan Takuto. Jika masih di pihak Minogra, ia akan ngeri membayangkan dampaknya. Sayangnya, kini ia berada di pihak Saint of Lenea, dan kekuatan yang mengikatnya memaksa ia memberikan semua informasi itu pada sekutunya saat ini. Kau akan memberitahu semuanya kan? Karena kau sekutu kami, ujar Erakino dengan senyum merendahkan yang membuat Atu muak. Nah, mulai dari sanalah, Atu pun sekarang langsung dipaksa untuk dapat membocorkan rahasia dari Ira Takuto sama dengan cara berkata seperti ini kepada mereka. Takuto Ira sama adalah ... bersambung pada besok lagi.